Ya, sesuai dengan judul yang kita ambil pemirsa, Kim bikin Hovifah di atas angin. Ini menjadi pertanyaan karena memang Pilkada Jawa Timur pada tahun 2024 ini dilihat polanya ini cukup mirip dengan Pilpres 2024 yang juga baru saja berlangsung. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang kemenangan dari Prabowo Gibran ini bisa terulang kembali dalam Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak, ataukah justru sebaliknya? Karena kita ketahui dua penantang lainnya diantaranya adalah Tri Risma Hari ini dan juga Luluk Nur Hamidah ini juga memiliki peluang yang cukup besar dan juga potensi yang cukup besar. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber pada hari ini dan sudah hadir di studio ada pakar politik kita Bang Pangi Caniago. Selamat malam Bang Pangi. Malam. Oke. Dan juga tentunya ada Bang Arya Seno selaku politisi PDIP dan juga merupakan juru bicara ataupun tim ses ya, tim ses langsung dari Bu Risma. Selamat malam Bang Arya Seno. Selamat malam Mbak Gita. Terima kasih. Oke. Dan juga nanti bergabung dan sepertinya sudah bergabung pemirsa secara virtual. Yang pertama saya akan perkenalkan satu persatu dari Wasekjen PKB, dari tim Luluk juga ada Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, selamat malam. Malam Mbak, malam semuanya. Baik, dan juga ada Sekjen Golkar Pak Sarmuji yang merupakan perwakilan dari tim Hovifah. Pak Sarmuji, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Oke, dan juga tentunya ada pakar politik Unair yang nanti akan menjabarkan ya bagaimana sebenarnya basis pemilih di Jawa Timur dan sepertinya sudah tersambung Prof. Kacung Marijan. Prof. Marijan, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Prof, sepertinya saya akan langsung mengawali pertanyaan dari Prof. Marijan untuk bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya konstelasi di Jawa Timur mengingat sudah ada 3 Serikandi yang saat ini siap untuk bertanding. Tapi sebelumnya kita melihat apakah memang ada pola kesamaan, Prof, antara Pilkada Jawa Timur ini dengan Pilpres yang baru saja berlangsung? Ada kesamaan tapi ada perbedaan. Oke. Misalnya partai pendukung, ini kan kalau Hovifah kan Kim Plus ya. Di sana ada P3 yang dulunya ke Mas Ganjar, lalu yang Nasdem sama PKS yang dulunya ke Mas Anies, nah sekarang ke Hovifah. Nah, sementara PKB sendiri, nah PDIP juga relatif sendiri juga. Jadi ada perbedaan itu. Jadi memang agak mengelompok di Hovifah. Tuh. Ini dukungan dari partai loh. Kalau bahasnya adalah dukungan dari partai-partai. Oke, itu kan jadi ada kemiripan tapi agak sedikit berbeda. Ya, ada kemiripan dan juga ada perbedaannya juga. Saya juga langsung minta analisa kalau gitu deh, langsung dari Bang Pangi. Bagaimana Bang Pangi melihat, kalau tadi Prof. Marijan melihat ya ada kesamaan dan juga ada perbedaan? Iya, apa yang disampaikan tadi Prof itu Prof Marijan itu luar biasa juga bahwa beliau mengatakan dukungan partai dari Bu Hovifah ini yang kekuatan penuh ya. Artinya memang pertarungan pilkada ini kan pertarungan memang ada 2 DNA kan. Pertama DNA center of kandidat kepada kekuatan elektoral dari figur. Yang kedua adalah kekuatan partai pengusung. Di samping memang ada kekuatan-kekuatan lain seperti relawan, tim sukses dan termasuk yang kemampuan mereka dalam mengelola isu, programatik, kemudian bagaimana menggerakkan simpul-simpul teritorial mereka. Yang kedua, ini sama-sama sejarah baru di Jawa Timur kan, ada semua Serikandi ya, tokoh-tokoh perempuan hebat semua, termasuk Ibu Risma juga pernah mantan Menteri Sosial, Ibu Hovifah juga mantan Menteri Sosial. Kemudian bagaimana Cak Imin hari ini menunjukkan juga kemampuan untuk memulai tokoh baru ya, sosok baru seperti Bu Lulu yang relatif nggak terlalu dikenal sebelumnya dari awal kan. Beliau juga lebih aktif selama ini kan katanya di Jawa Tengah ketimbang di Jawa Timur. Cuma battlegroundnya seperti big bone tulang punggungnya kan PKB. PKB kan teritorialnya di Tapal Kuda cukup kuat lah ya untuk melihat ini uji kekuatan kekuatan PKB di Jawa Timur juga kan. Apakah betul memang PKB sebagai partai yang settle, yang leading di Jawa Timur itu bisa menunjukkan bahwa siapapun yang diusung oleh PKB di Jawa Timur tanpa bicara konteks sosok figur itu bisa menang. Itu sebenarnya mau ditunjukkan oleh PKB. Ini kan mirip dengan Jawa Tengah. Ketika Jawa Tengah tidak pernah ada sejarah mereka kalah. Mau elektabilitas rendah pun maupun yang tidak punya modal elektoral, tapi kalau udah diusung oleh PDIP selalu menang. Kan ini
mazhab ini mau dicoba juga mungkin oleh di Jawa Tengah oleh PKB, bahwa mereka mengakui bahwa kami punya kekuatan di mesin partai yang relatif lebih merata, dan ini menganggap bahwa partai PKB partai yang cukup modern dan menunjukkan bahwa persoalan Luluk yang tidak dikenal, yang elektabilitasnya modal racikannya tidak terlalu besar, tapi punya optimisme bahwa diusung oleh PKB ini punya peluang untuk menjadi lawan tanding yang sebanding dengan incumbent yang tadinya itu istilahnya itu Grand Coalition, koalisi gemuk itu yang cukup besar, apalagi approval rating dia bagus sekali, tinggi. Ditambah lagi berpasangan dengan calon yang lama, yaitu Emil Dardak, dan pasangan chemistry yang sudah berhasil 5 tahun sebelumnya menunjukkan mereka bisa bersatu kembali. Nah, ada sang penantang baru lagi, yaitu Bu Risma. Nah, Bu Risma yang selama ini sebagai wali kota, ini memang orang yang sudah mengakar. Kita kalau bicara Bu Risma kan teringat taman ya, tata ruang kota dan seterusnya. Nah, ini Bu Risma juga mencoba untuk kembali bertarung dengan PDIP-nya. Nah, ini akan menurut saya tidak ada yang kaleng-kaleng ini, semuanya berkelas. Ini siap tanding semua, tokoh-tokoh perempuan hebat. Jadi yang kita ingin pastikan mungkin kemenangan mereka berdasarkan 3 kategori saja nanti. Pertama adalah mesin partai yang mereka uji, yang kedua adalah figur mereka, sosok, yang ketiga adalah tentu mereka akan bicara tentang program yang akan mereka tawarkan. Selain menarik pengalaman. ya melihat bagaimana 3 sosok yang akan bertanding di Pilkada Jawa Timur ini. Prof Marijan, bagaimana Anda melihatnya? Kalau tadi Bang Panggi mengatakan ini bukan kaleng-kaleng semua 3-tiganya. Ya, ini selain itu juga ini all and all final. Jadi all and all final kan semuanya kan NU kan. Bu Khofifah, Mas Emil, kemudian Mbak Lulu, Mas Lukman, Bu Risma, sama Pak Ken juga semuanya NU. Nah, ini menarik karena semuanya ingin memperebutkan suara besar NU. Tetapi tentu saja suara partai penting sebagai backbone-nya basis dukungan awal. Tetapi kan semuanya juga tergantung pada figur-figurnya. Dalam banyak pemilihan, ya, kan tidak seluruhnya itu inline atau linear antara dukungan partai dengan dukungan calon gubernur atau kepala daerah ini. Jadi ini juga tergantung pada bagaimana masing-masing ini untuk menggerakkan akar rumput organisasi dan lain-lain. Misalnya begini, contohnya adalah Bu Khofifah sebagai ketua muslimat ya, tetapi di Jawa Timur tuh fatanya itu dekat PKB gitu. Jadi ini agak menarik, sama-sama perempuan tapi muslimatnya dekat ke Bu Khofifah, tapi fatanya dekat ke PKB. Nah, kemudian Bu Risma walaupun beliau tidak aktif di NU, tapi beliau NU kultural. Kemudian Pak Gusan sebagai salah satu putra pesantren di Jombang itu juga aktif. Jadi ini menjadi menarik bagaimana masing-masing itu mencoba untuk menggali masing-masing dukungan. Nah, yang lain adalah Madura. Nah, ini agak menarik karena di Madura ini nggak ada perwakilan. Padahal diaspora Madura di Jawa Timur itu kira-kira 30%. Jadi siapapun nanti, apakah Bu Khofifah, Mbak Lulu, atau Bu Risma, itu juga sangat tergantung kepada diaspora Madura punya pendukung itu besar. Oke. Menarik sekali dari analisa kedua pakar politik kita. Nanti usai jeda pemirsa kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya para tim ses ini, jika tadi Prof Marijan menyebutkan masing-masing calon ini berebut dukungan dari para calon pemilih mereka. Sesaat lagi kita akan bahas usai jeda.